Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, meskipun kita libur selama 2 minggu, tapi jangan lupa tetap belajar. Kita belajar bersama Bu Ruri kali ini. Kali ini kita belajar tentang tematik. Berhubung jilid 4C sudah selesai, sekarang kita pakai jilid 4D. Masuk ke tema 8. Sudah siap? Sudah siap ya? Harus tetap semangat meskipun belajarnya di rumah. Yuk, masuk ke tema 8, ke subtema 1. Sudah dibuka bukunya? Sudah ya? Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Sekarang, penguatan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan membahas tentang teks fiksi. Siapa yang sudah tahu tentang teks fiksi? Belum ya? Nah, sekarang Bu Nuri jelaskan dulu tentang teks fiksi. Sebenarnya di pojok baca kalian di kelas masing-masing itu banyak buku-buku yang bersifat fiksi. Tapi kalian cuma baca, belum tahu ternyata itu yang kalian baca adalah teks fiksi. Nah, kita kenalan dulu sama teks fiksi. Pengertiannya apa tuh Bu Nuri? Jelaskan ya. Teks fiksi adalah teks yang berisi khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Berarti di garis bawah di sini tidak berdasarkan kenyataan. Berarti itu adalah karangan buatan manusia, tidak terjadi di kehidupan nyata. Yuk di garis bawah ini. Tidak berdasarkan kenyataan. Berarti karangan manusia. Nah, berarti sudah bisa menebak ya. Di pojok baca kalian itu banyak teks fiksi. Contohnya cerpen, dongeng. Nah, dongeng, cerpen, fabel itu adalah teks-teks yang bersifat fiksi atau tidak terjadi pada kenyataan. Yo, lanjut ya. Sudah paham tentang fiksi? Sekarang kita masuk ke unsur-unsur teks fiksi. Jadi, apa maksudnya unsur-unsur? Artinya, dalam teks fiksi itu terdiri dari apa saja yang membentuknya. Nah, kita bahas ternyata ada beberapa unsur yang membentuk teks fiksi. Yang pertama adalah tema. Ayo dibaca bukunya, di stabilo di garis bawahi. Tema merupakan dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Jadi yang diceritakan di situ apa? Itu adalah tema. Sudah? Lanjut ya. Unsur yang kedua, lanjut ke alur. Lanjut ya, tentang alur. Yuk di garis bawahi. Di bukunya, alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam suatu cerita. Jadi awal cerita sampai akhir cerita, rangkaiannya itu disebut alur. Biasanya di awal, di permulaan, dikenalkan tokohnya siapa aja, yang berperan siapa aja. Di tengah-tengah, mulai muncul terjadi permasalahan. Dan di akhir cerita biasanya terjadi penyelesaian masalah, sudah selesai masalahnya. Nah, itu adalah alur. Jadi rangkaian dari awal cerita sampai akhir cerita disebut alur. Paham ya? Selanjutnya unsur yang ketiga yaitu latar. Latar adalah keterangan dalam suatu cerita. Keterangan. Nah, keterangan itu ada 3, tempat, waktu, dan suasana. Di keterangan tempat berarti menunjukkan di mana suatu cerita itu di mana kejadian itu terjadi, waktu, kapan kejadian itu terjadi, dan suasananya gimana saat kejadian dalam cerita itu terjadi. Misalkan, belum dikasih contoh, pada suatu malam kancing berlari-lari dengan ketakutan karena ada seekor macan yang dari hutan mengejarnya untuk memangsanya. Berarti di sini dapat disebutkan bahwa tempat terjadinya suatu cerita pada cerita Bruri tadi ada di hutan, betul. Waktunya malam hari, betul. Suasananya mencekam atau ketakutan, itu berarti. Lanjut ya, tadi sudah latar, sekarang amanat. Amanat seperti yang di upacara hari Senin ya. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita.
Jadi dalam satu cerita kalian mesti mendapatkan pembelajaran baru. Misalnya di cerita Malin Kundang, itu pesannya apa anak-anak? Kita harus menghormati orang tua, tidak boleh membantah, tidak boleh durhaka terhadap orang tua. Itu tadi apa disebut apa? Amanah. Pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Sekarang dibuka bukunya halaman 4, ada cerita tentang asal mula bunga kemuning. Itu adalah teks fiksi. Kalian baca dari awal sampai akhir. Setelah itu, karena kita sudah belajar tentang unsur-unsur teks fiksi, maka kita mencoba menjawab. Ayo berlatih halaman. Ya, halaman 6 dikerjakan ya. Semangat. Buru yakin kalian mesti bisa mengerjakan karena sudah diterangkan. Kita semangat dalam belajar. Silahkan orang tua mendampingi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.